Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kabupaten Batang, serta tidak ada perubahan yang signifikan dalam penyampaian hasil tindak lanjut evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 akhirnya mengundang pertanyaan dari para anggota Dewan. Dengan melihat dinamika yang ada di lapangan, pemerintah daerah dianggap tidak konsisten terhadap proses penganggaran, khususnya di dua OPD yang harusnya menjadi skala prioritas. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan agenda menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah melalui keputusan nomor 180/42 tahun 2023. Perlu dilakukan langkah-langkah penyempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Penjabat Bupati Batang yakni Lani Dwi Rejeki mengatakan ada penurunan pendapatan seperti pencapaian pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 yakni sebesar 300.965 juta rupiah atau 106,85% dari target 281.668 juta rupiah. Berbeda dibandingkan tahun 2021 lalu, yakni sebesar 322.789 juta rupiah, terjadi penurunan 6,76% atau menjadi 21.823 juta rupiah. Pendapatan transfer tahun anggaran 2022 terrealisasi dengan optimal yakni 97,26%, yakni 1.448 miliar rupiah dari target 1.481 miliar rupiah. Sedangkan serapan belanja dan transfer tahun anggaran 2022 mencapai 91,99% atau 1.801 miliar rupiah dari yang dianggarkan sebesar 1.958 miliar rupiah. Belanja transfer sendiri terrealisasi 346.902 juta rupiah atau 99,78% dengan jumlah silpa sebesar 8,02% atau 144.452 juta rupiah. Semua rekomendasi sudah ditindaklanjuti bersama dengan semua pihak terkait dan sudah ditetapkan pertanggungjawaban APBD tahun 2022. Adanya penurunan pendapatan di beberapa item, khususnya dana transfer Pemda Batang, hanya tergantung dari pusat seperti halnya dana alokasi khusus. Hasil paripurna tadi yang evaluasi gubernur apa aja, Bu? Evaluasi gubernur ya ada beberapa terkait dengan pendapatan, terkait dengan belanja dan yang lain-lainnya, dan semua rekomendasi sudah kita tidak lanjuti bersama dengan DPRD. Dan ini hari ini sudah ditetapkan menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022. Memang ada penurunan di beberapa item ya, seperti pendapatan itu di dana transfer. Dan transfer ini kita tergantung dari pusat. Gitu. Jadi kalau pusat memang ada hal tertentu yang menyebabkan itu dana transfer berkurang, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Edi Siswanto, politisi Partai Demokrat yang merupakan anggota Komisi B, juga anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batang, menanggapi laporan keuangan evaluasi Gubernur tahun anggaran 2022 yang disampaikan secara langsung oleh penjabat Bupati Batang masih landai-landai saja, namun sangat menyayangkan atas terjadinya penurunan pendapatan. Selain itu, tidak konsistennya dalam penganggaran khusus untuk Dinas Pendidikan Kebudayaan dan juga Dinas Kesehatan berimplikasi terhadap indeks pembangunan sumber daya manusia yang tergolong masih sangat rendah karena kurang maksimalnya dalam mengoptimalkan proses anggarannya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak terlepas dalam peningkatan IPM. Dalam hal ini yakni konsisten terhadap anggaran Disdikbud dan juga Dinkes karena kontribusinya besar terhadap pola kehidupan warganya supaya bisa bersaing di tengah kompetisi peningkatan SDM yang ada dengan meminta supaya ada dana semi terikat seperti dana alokasi umum atau DAU untuk pendidikan dan juga kesehatan. Ya, hasil evaluasi gubernur itu artinya tadi kan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2022. Saya kira itu kan nanti dasar pijakan kita untuk asumsi APBD tahun berikutnya. Artinya landai-landai saja, Mas. Landai-landai saja
tidak terlalu signifikan terhadap PAD kita, juga program-program antara pendapatan maupun belanja itu ya sama-sama tahun kemarin. Yang paling tidak berorientasi ke kami itu yaitu terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Tidak konsistensi penganggaran pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Batang berimplikasi masih ada bangunan gedung sekolah yang kurang layak serta pelayanan kesehatan yang kurang baik. Purnomo bin Mukri, Semarang TV.